Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Viral di media sosial. Kepala sekolah di Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot mendadak karena menegur murid yang merupakan anak pejabat. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Mulih membantah hal tersebut. Media sosial heboh dengan kabar seorang kepala sekolah di Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot karena menegur murid yang merupakan anak pejabat. Dalam video yang viral, Roni Ardiansyah tampak dikerumuni murid untuk bersalaman saat perpisahan dalam suasana haru. Disebutkan pula jika pencopotan Roni karena menegur murid yang juga anak pejabat untuk tidak memarkir mobil di lapangan sekolah, karena lapangan sedang digunakan untuk kegiatan siswa. Namun alasan pencopotan dibantah oleh Dinas Pendidikan Prabu Mulih yang beralasan mutasi dilakukan untuk penyegaran organisasi. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran di salah satu sekolah, apalagi kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun dia menjabat kepala sekolah di dua sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun sudah lebih dari 2 periode. Sementara itu kami kutip dari Kompas.com, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, enggan menyebut secara gamblang alasan pencopotan dirinya. Intinya, saya sudah sertijab, saya ikhlas karena memang penyebabnya saya buat kebijakan. Saya sangat menghormati keputusan pimpinan. Usai pencopotan dan dimutasi, Roni Ardiansyah selanjutnya akan bertugas sebagai guru biasa di tempat baru. Tim Liputan, Kompas TV, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang balita di Bengkulu didiagnosa mengalami gizi buruk. Kondisinya mengenaskan sebab dari mulut dan hidung sang anak keluar cacing. Khaira Nur Sabrina, seorang balita berusia 1 tahun terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Daerah Tais, Bengkulu. Kondisinya memilukan sebab sebanyak 8 ekor cacing gelang keluar dari mulut dan hidungnya. Awalnya, orang tua Khaira membawa anaknya ke rumah sakit karena mengalami demam disertai batuk. Dokter pun mendiagnosa Khaira mengalami gizi buruk. Setelah menjalani perawatan intensif, ditemukan larva di paru-paru balita tersebut. Pas di ronsen, ketahuanlah bahwa ada cacing. Dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing, itu cacingnya langsung keluar dari mulut. Dan sampai saat ini jumlah cacing itu sudah ada 8. Tadi dokter anaknya bilang dari hasil ronsen itu ada gumpalan cacing yang tidak bisa dikeluarkan secara normal dari anusnya. Jadi mau dirujuk ke dokter bedah anak, karena yang ada dokter bedah anak kan di M. Yunus. Selain Khaira, sang kakak yang masih berusia 4 tahun juga mengalami gejala serupa. Kondisi lingkungan tempat tinggal diduga ikut punya andil terhadap kesehatan 2 balita tersebut. Kasus yang sama juga pernah menimpa bocah Raya di Sukabumi, Jawa Barat. Ia meninggal dunia usai dirawat 9 hari di rumah sakit. Kondisi Raya makin memprihatinkan karena hidup dalam kemiskinan. Ayah Raya menderita sakit TBC, sementara sang ibu mengidap gangguan jiwa. Kasus Raya yang kini berulang di Bengkulu mesti jadi alarm yang keras bagi negara. Sesuai Konvensi Hak Anak PBB dan Perundang-undangan Indonesia, negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak, salah satunya jaminan kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV.